Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita balik lagi ya di kelas Lab Advance 2. Nah, pada pertemuan online yang pertama kita ya, kita masuk kepada section 4, di mana di section 4 ini kita akan membahas tentang allocation and depreciation of difference. Nah, jadwal kita untuk pertemuan hari ini kita akan membahas problem 6 teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di video YouTube tuh, saya udah bagi ya pembahasan section 4 ini menjadi dua bagian. Yang bagian pertama itu membahas tentang catatan yang terlebih dahulu, di mana saya itu lebih menekankan kepada konsep dan cara perhitungannya, ya gimana cara dapetin angka-angkanya beserta dengan konsepnya. Nah, sedangkan untuk yang di bagian kedua ini saya lebih menerangkan kepada pembahasan problem 6-nya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Nah, bagi kalian yang mungkin masih belum mantep ya konsepnya, bisa disimak dulu video yang bagian pertamanya untuk catatan. Nah, kalau misalkan udah nonton, baru bisa menyaksikan untuk yang bagian 2-nya teman-teman ya, pembahasan problem ini. Kayak gitu. Oke, coba kita lihat dulu ya soalnya. Oh ya, dan juga saya akan sampaikan beberapa ralat di soalnya teman-teman. Nah, ralat yang pertama itu ada di permintaan soal, dimana untuk jurnal eliminasi yang akan kita buat ini untuk tahun 2022 dan juga tahun 2023 kayak gitu. Lalu untuk metode yang kita akan bikin ini nggak cuma sebatas di cost method, tetapi kita juga akan bikin untuk metode yang complete equity teman-teman kayak gitu ya. Mohon diubah di PDF kalian, ataupun kalau misalkan udah print bisa diralat di situ. Oke, coba kita baca soalnya terlebih dahulu. Pada 1 Januari 2021, Pipico membeli 262.500 lembar saham milik Sisico. Oke, kalau misal sampai sini coba teman-teman lihat dulu nih. Berarti si Pipico adalah parent, sedangkan Sisico adalah subsidiary. Oke. Nah, dengan mengeluarkan uang sebesar 4.875.000. Nah, berikut ini adalah data terkait equity dari Sisico pada saat akuisisi. Ada saham istimewa, saham biasa, OCC, sampai dengan return earning ini ya. Oke, lalu berikutnya kita disajikan informasi tambahan. Yang pertama, informasi tambahan tentang tanah, di mana tanah milik Sisico ini memiliki kos sebesar 5.250.000 dengan nilai yang terlalu rendah sebesar 20% dari book value-nya. Oke, ini teman-teman boleh highlight dulu nih ya, kata-kata terlalu rendah, dimana nanti kita akan kerjainnya tuh hubungannya kepada CAD schedule dan juga jurnal eliminasi yang alokasi difference-nya teman-teman kayak gitu. Oke. Lalu yang kedua ada informasi kendaraan. Nah, kendaraan yang dimiliki oleh Sisico ini punya nilai buku sebesar 800.000 pada saat diakuisisi, di mana kendaraan tersebut telah diperoleh perusahaan sejak awal tahun 2019 dan disusutkan dengan metode garis lurus selama 10 tahun. Namun ternyata kendaraan tersebut ini punya nilai wajar sebesar 25% lebih tinggi daripada book value-nya. Nah, ini teman-teman boleh highlight nih yang kata-katanya 25% lebih tinggi ya. Memiliki nilai wajar sebesar 25% lebih tinggi daripada book value-nya. Oke. Lalu yang ketiga ada juga si Sisico juga punya bangunan, di mana bangunan ini dinilai terlalu tinggi sebesar 350.000 dari fair value-nya. Ini teman-teman bisa langsung highlight lagi nih ya, dinilai terlalu tinggi 350.000. Nah, lalu bangunan ini disusutkan dengan metode saldo menurun berganda selama 8 tahun dan bangunan baru yang dimiliki oleh perusahaan pada 30 Desember 2020. Oke. Lalu berikutnya ada informasi tentang nilai wajar goodwill ya, untuk masing-masing tahun ada 2021, 2022 sampai 2023. Lalu berikutnya Sisico juga membagikan dividen sebesar 200.000 setiap tahunnya. Oke. Lalu ada juga informasi tentang net income baik dari si parents maupun dari si subsidiary untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Nanti kita akan pakai ya teman-teman di perhitungan jurnalnya. Lalu terakhir kita diminta untuk pembulatan ke satuan terdekat. Oke.
sekarang yang diminta apa? Yang diminta di sini ada dua. Yang pertama, kita diminta membuat jurnal eliminasi untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 dengan dua metode. Ya, di sini kita nggak lagi bikin jurnal yang general entries, kita langsung bikin yang elimination entries, teman-teman, kayak gitu. Lalu yang kedua, permintaannya adalah kita diminta menghitung controlling interest dan juga non-controlling interest untuk tahun 2023-nya saja, kayak gitu. Baik, mungkin bisa kita langsung mulai ya ke pembahasan problemnya. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal lab advance ini seperti biasa ya, awal banget yang harus kita cari tahu adalah persentase ownership dari si parents, kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini di kalimat paling pertama, dia di sini ada bilang bahwa si Pipiko ini membeli 262.500 lembar. Oke, kita tulis dia sebagai pembilang di atas, teman-teman ya, kayak gitu. Lalu berikutnya kita harus cari tahu dulu berapa outstanding share yang dimiliki oleh si Siko, ya, saham yang beredar secara keseluruhan. Nah, teman-teman, ini kita bisa cari tahu dari mana? Nah, dari informasi saham biasa milik si Siko. Nah, apakah cukup dari saham biasa doang? Nah, ini sebenarnya nggak cukup ya, teman-teman. Kalau dilihat dari model soal problem 6 di section 4 ini, kita dikasih tahu ada juga treasury share-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat ya, di materi AD2 tuh kalau kita mau cari outstanding share, kita mesti kurangin dulu antara share issued yang di sini, kita kurangkan dengan treasury share, baru ketemu outstanding share yang benar-benar beredar gitu ya di pasaran. Oke, maka sekarang cara carinya adalah 3.750.000 ini kita bagi sama par value-nya. Oke, lalu kita kurangin sama saham yang beredar pada treasury share-nya. Saham milik treasury share-nya. Berarti 150.000 kita bagi dengan 6. Nah, ketemu nih outstanding-nya 350.000. Sekarang kita tinggal cari nih persentasenya berapa persen. Nah, yaitu menjadi 75% ya, kepemilikan si parent. Baik, kalau kita udah tahu nih tentang persentase ownership-nya, nah berikutnya kalian bisa ngerjain jurnal eliminasinya. Nah, kalau saya akan mulai dulu dari membahas yang cost method. Baru berikutnya kita akan membahas yang complete equity method gitu. Nah, ini sebenarnya materi hari ini agak panjang, teman-teman ya, karena kita bahas dua metode dan jurnalnya untuk 2 tahun. Tapi nggak apa-apa, coba kita bahas. Yang pertama ya, kita coba, oh ya teman-teman, mohon harap perhatikan dulu nih ya, untuk penjurnalan yang akan kita lakukan di tahun 2022 dan tahun 2003 ini, kita sekarang posisinya kalau di tahun 2022 sedang menginjakan kaki di tahun kedua akuisisi. Nah, teman-teman ingat nih bahwa kita tuh awal akuisisinya tuh di tanggal berapa? Tanggal 1 Januari 2021. Nah, tetapi sekarang kita diminta untuk bikin jurnalnya langsung ke tahun kedua akuisisi. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat ya, konsep jurnal reciprocity itu bisa dibikin pada tahun kedua akuisisi. Maka ini udah bisa dibikin, teman-teman, untuk yang tahun 2022. Nah, maka dari itu coba kita bikin dulu ya jurnal reciprocity-nya kayak gimana. Nah, untuk mencari jurnal reciprocity itu sendiri ya, kalau misalnya teman-teman masih ingat caranya gimana, ini caranya adalah kita harus menselisihkan saldo retained earning pada awal tahun berjalan saat ini, berarti 1 Januari 2022, dikurangkan dengan retained earning pada awal akuisisi, teman-teman. Awal akuisisi kapan? Yaitu 1 Januari 2021. Oke, baru kita kali dengan persentase ownership. Nah, sekarang coba kita cari tahu dulu berapa sih nilai RE yang ada pada awal akuisisi. Nah, nilainya teman-teman bisa cari di sini ya, di informasi saldo awal akuisisi, bahwa nilai laba ditahannya sebesar 800.000. Ya, ini merupakan nilai RE awal akuisisi. Lalu berikutnya coba kita cari tahu berapa nilai RE
pada awal tahun 2022. Nah, kalau yang namanya nilai RE-nya sudah berganti tahun, maka otomatis harus kita update, teman-teman. Kita update dengan apa? Yang pertama, penambahan dengan net income di tahun 2021. Ya. Nah, teman-teman bisa dapetin net income 2021 dari mana? Nah, dari informasi di sini. Net income milik Sisiko di tahun 2021 senilai 1,5 juta. Oke. Lalu berikutnya kita lihat apakah ada pembagian dividen di tahun berjalan. Kalau misalnya ada pembagian dividen, maka sekarang kita kurangin, teman-teman. Nah, kebetulan di sini ada nih kata-kata bahwa informasinya Sisiko membagikan dividen sebesar 200.000 setiap tahunnya sama besar, kayak gitu. Oke, berarti sekarang kita kurangin 200.000 dan ketemu nilai RE pada 1 Januari 2022. Nah, kalau udah begini, kita bisa bikin jurnal reciprocity-nya. Dan kalau teman-teman lihat, ini nilai RE-nya meningkat. Nah, kalau misalnya nilai RE-nya meningkat, maka sekarang kita catat investment in S-nya bertambah, teman-teman. Kayak gitu, di sisi debit. Oke, untuk jurnalnya seperti ini, dan angkanya berarti 2.100.000, kita kurang dengan 800.000, dikali sama persentase ownership. Nah, jangan sampai ketinggalan persentasenya. Ketemu 975.000, kayak gitu. Oke, lalu berikutnya coba kita mengeliminasi dividen yang dibagikan setiap tahunnya, teman-teman. Oke. Nah, tadi kan dia bilang nih bahwa dividennya itu dibagikan sebesar 200.000 setiap tahunnya. Nah, maka sekarang tugas kita adalah mengeliminasi dari sisi cost method. Nah, kalau misalnya teman-teman ini kan kalau beda metode, ini ada satu akun yang berbeda pada saat dulu kita catat di general entry. Kalau dari sisi cost method, kita kan pasti akan jurnalnya cash pada dividend income. Nah, sekarang yang harus kita eliminasi adalah si dividend income-nya. Gitu. Lalu akun yang dikreditnya apa? Yaitu dividend declare. Untuk angkanya sendiri, teman-teman bisa gunakan 200.000 yang di sini terus dikali sama persentase ownership. Kenapa seperti itu? Karena dividen ini ya sebesar 200.000 yang diterima sama parent ini nggak mungkin seluruhnya, karena ada kepemilikan yang nggak kita miliki, teman-teman, yang disebut sebagai pihak NCI, gitu ya. Nah, berarti 200.000 kita kali dengan 75%. Oke, ketemu nih angkanya. Untuk yang kedua sudah selesai, kita bisa lanjut untuk yang jurnal ketiga. Coba sekarang kita eliminasi akun investment in S beserta dengan equity accounts miliknya si subsidiary. Oke, selalu ya teman-teman, saya ingatkan, selalu untuk menjurnal yang ini, eliminasi investment in S, kalian perlu membuat CAD schedule terlebih dahulu. Nih, kita butuh informasi-informasi yang ada di CAD schedule. Ini penting banget buat teman-teman bikin, karena ini menjadi dasar bahan data kalian buat masukin angka ke jurnal-jurnalnya, kayak gitu. Oke, sekarang coba kita tulis satu persatu ya keterangannya. Tapi ini saya langsung aja buka, teman-teman ya, biar cepet. Nah, yang pertama coba kita cari dulu berapa purchase price dan implied value-nya. Untuk purchase price, kalian bisa temukan informasinya di mana? Di awal kalimat. Di mana di sini dia bilang bahwa si parent mengakuisisi si subsidiary dengan mengeluarkan uang tunai sebesar 4.875.000. Nah, dan sampai lupa bahwa uang 4 juta ini dia keluarin hanya bisa memperoleh kepemilikan sebesar 75%. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari implied value-nya dengan cara membagi si 4.800.000 dengan 75%. Gitu. Lalu berikutnya kita cari NCI. Ya, tinggal diselisihin aja, ketemu 1.600.000, teman-teman. Oke. Nah, kalau udah ketemu, langkah selanjutnya apa? Kita sekarang bandingin ya. Kita catat dulu equity apa sih yang dimiliki sama si subsidiary. Nah, sekarang kita cantumin semuanya ke CAD schedule.
Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian lihat nih di informasi ekuitas milik subsidiary ya pada awal akuisisi, ini ada yang namanya saham istimewa atau preferred stock. Nah, kalau kalian mengerjakan CAD schedule, ini yang namanya preferred stock. Nggak boleh kita hitung, teman-teman. Nggak boleh kita akuisisi juga. Yang hanya boleh kita akuisisi mulai dari common stock sampai dengan retained earning. Nah, maka dari itu yang preferred stock ini saya coba merahin ya teman-teman, karena kita nggak pakai angkanya kayak gitu. Nah, coba saya salin ya dari common stock sampai dengan laba ditahan. Nah, angkanya teman-teman tinggal salin aja, ada 3.750.000. Lalu ada OCC 250, treasury share. Nah, khusus untuk treasury share ini teman-teman jangan sampai salah, bahwa kalau yang namanya treasury share itu dari sisi ekuitas akan menjadi contra account. Nah, yang namanya contra account berarti akan menjadi lawan akun, teman-teman ya. Saldo normalnya berada di sisi debit. Karena dia di sisi debit, maka ini sekarang kita wajib pakai minus untuk treasury share. Ya, saya harap kalian nggak lupa nih materi dulu di AD2 kalau nggak salah. Ya, gitu. Lalu berikutnya untuk retain earning. Retain earning ada 800.000. Nah, kalau udah semua kita catat, sekarang kita totalin ya. Totalnya kita tinggal sum aja. Nah, kalau udah sekarang kita coba teman-teman bandingin ya. Dari implied value kita bandingin sama total book value of equity. Ini sumber daya yang kita keluarin setelah di 100% kan nilainya 6,5 juta. Tapi yang kita dapat dari si subsidiary cuma 4.600.000. Berarti kita kondisinya masih rugi ya teman-teman. Maka di sini ya nilai difference yang bakal muncul juga sekarang positif ya teman-teman. Ada selisih gitu ya. Ada rugi senilai 1.800.000. Nah, tetapi dari difference ini yang 1.800.000, sekarang tugas kita adalah mencari tahu kemana sih nilai difference ini akan kita alokasiin gitu. Itu tugas utama kita. Nah, karena untuk mengalokasikan nilai difference ini kan kalau misalnya teman-teman belajar di minggu kemarin, bisa alokasinya ke goodwill. Nah, tetapi nggak cuma sebatas goodwill doang, bisa juga kita alokasiin kepada aset-aset lainnya. Nah, di mana aset-aset lainnya itu akan kita sesuaikan ke nilai fair value-nya gitu. Jadi ada patokannya juga teman-teman ya. Patokannya adalah nilai fair value dari aset si subsidiary. Oke, sekarang coba teman-teman lihat nih ke informasi tambahan. Di informasi tambahan kan ada banyak nih ya asetnya yang kita harus adjust gitu ya ke nilai fair value-nya. Ada tanah, kendaraan, sama building. Nah, untuk goodwill itu kita akan belakangan. Apakah ada sisa atau enggak? Gitu. Oke, yang pertama coba kita lihat dari tanah terlebih dahulu, teman-teman. Oke. Untuk tanah dia bilang di sini bahwa nilai dari tanah ini yang 5.250.000 ini ternyata dinilai terlalu rendah sebesar 20% dari book value-nya. Maka dengan kata lain kita harus meningkatkan nilai dari land tersebut agar sama seperti fair value-nya. Nah, sekarang cara kita naikinnya gimana? Yaitu sekarang adalah kita harus ambil saldo dari difference. Nah, gitu teman-teman ya. Kalau mau naikin saldo dari suatu aset, kita harus ambil saldo dari difference. Kalau begitu sekarang saldo difference-nya harus kita kurangin di sini. Nilainya sebesar berapa? Sebesar 5.250.000 dikali sama 20% yang under value-nya. Nah, kayak gini. Jadi gitu ya konsepnya teman-teman ya. Kalau ada aset yang under value, kita harus naikin nilainya. Nah, tetapi caranya gimana? Kita harus mengambil saldo dari difference, kayak gitu. Kenapa? Makanya di sini saya kasih negatif. Karena kita mau ngambil, kita mau pakai saldo difference-nya, kayak gitu. Oke, yang lain sudah selesai. Sekarang coba kita lanjut ke kendaraan. Kalau yang kendaraan di sini dia bilang bahwa nilai wajarnya itu sebesar 25% lebih tinggi
daripada book value-nya. Oke, berarti fair value-nya tuh harusnya punya nilai yang lebih tinggi. Berarti dalam kata lain, si kendaraannya ini masih under value, teman-teman. Oke, karena si kendaraan ini under value, maka sekarang kita lagi-lagi harus meningkatkan. Ya, kita harus naikin lagi nilai dari vehicle-nya. Cara naikinnya gimana? Kita harus mengambil saldo dari difference. Oke, maka dari itu kita coba kasih negatif di sini. Angkanya gimana? Angkanya sebesar 25% daripada book value-nya. Berarti book value-nya kan 800.000, kita kali dengan 25%, kayak gitu. Nah, lalu yang berikutnya ada building yang harus kita adjust juga. Nah, buildingnya di sini dibilang bahwa nilainya ini terlalu tinggi, sebesar 350.000 dari fair value-nya. Kalau nilainya terlalu tinggi, maka sekarang tugas kita adalah harus menurunkan nilai dari bangunan tersebut. Ya, nilai dari buildingnya harus kita turunin. Nah, karena kita mau turunin nilainya, maka sekarang saldo difference-nya nggak kita pakai. Justru malah kita tambahin, teman-teman, saldonya. Karena ini sekarang kondisinya adalah over value. Sekarang kondisinya adalah over value, ya. Si building ini dinilai terlalu tinggi. Sekarang tugas kita adalah menurunkan nilai dari buildingnya. Nah, maka dari itu kita akan menambah saldo dari difference. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau naikin nilai dari aset, kalian harus memakai saldo dari difference. Ya, kalau memakai berarti kalian kasih negatif. Tetapi kalau misalnya kalian mau turunin nilai dari buildingnya itu atau segala macam aset gitu ya, maka kalian gak usah pakai minus, karena justru sekarang kalian akan menambah nilai dari difference-nya, teman-teman, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah ngerti konsepnya, pasti ngerjainnya nggak akan terlalu susah gitu ya, pasti lancar gitu. Nah, berikutnya coba kita lihat nih, semuanya udah kita sesuaikan ya, tanah, kendaraan, sama building, nggak ada lagi aset yang lain. Maka sekarang coba kita cari balance-nya itu berapa. Apakah masih ada saldo yang tersisa? Nah, masih ada sisa nih, saldonya sebesar 950.000. Maka sekarang kita bisa alokasiin sisanya kepada goodwill ya. Sisanya kita langsung aja nih, sebesar 950.000. Dan sekarang kita bisa cari lagi balance-nya menjadi 0 ya, kayak gitu. Nah, untuk yang ini teman-teman sebenarnya bebas ya, mau diisi mau enggak. Ini sebenarnya angkanya penting nggak penting, nggak bakal kita pakai juga. Jadi ya kalau mau hemat waktu, kalian gak usah bikin ini, nggak apa-apa, langsung aja bikin ininya, teman-teman, totalnya gitu. Oke. Oh ya, sama satu hal lagi yang saya pengen ingetin, bahwa di sini kan ada return earnings ya. Di CAD schedule ada return earnings. Nah, teman-teman mesti ingat bahwa return earnings yang harus kita tulis di sini selalu return earnings pada awal akuisisi ya, awal tahun akuisisi 1 Januari 2021. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ke jurnal yang kita lagi mau kerjain, kita akan menjurnal di tahun 2022. Maka angka-angka yang ada di schedule, CAD schedule ini, semuanya akan sama, kecuali angka return earnings. Cuma angka return earnings saja yang harus kita update, teman-teman, angkanya kayak gitu. Oke. Nah, jadi semuanya sama, kecuali RE. Nanti mesti kita update angka RE-nya. Nah, sekarang coba kita kita eliminasi dulu deh akun-akun equity accounts-nya milik si subsidiary, teman-teman ya. Sebentar. Nah, yang pertama ada akun apa nih? Ada common stock, lalu ada other contributed capital, lalu ada treasury share. Nah, tapi teman-teman lihat nih ya, jangan sampai salah, treasury share ini kan saldo normalnya di debit. Kalau kita mau eliminasi, maka sekarang posisinya harus berada di kredit. Nah, ini nanti ya kita tulisnya belakangan.
Sekarang kita loncat dulu ke retain earnings. Nah, retain earnings-nya juga sekarang, oh ya, ini teman-teman mesti rubah nih periode tahunnya menjadi 2022. Nah, bentar ya, saya coba kasih warna yang tebal dikit. Nah, ini teman-teman jangan sampai salah. Angka retain earnings yang harus kita eliminasi adalah awal tahun 2022. Karena kita lagi ngerjain di tahun 2022, teman-teman ya, kayak gitu. Nah, berikutnya ada akun difference. Nah, saya lihat semuanya udah selesai, yang di sisi sebelah debit. Sekarang kita bisa lanjut nih ke sisi yang sebelah kredit. Ada treasury share, investment in S, dan NCI. Oke. Untuk angkanya kalian bisa langsung copy aja dari CAD schedule ya. Lalu ada treasury share, lalu ada difference. Nah, sampai sini teman-teman sudah cukup nih menyalin angkanya. Untuk return earnings tadi sudah saya sampaikan ya, ini jangan teman-teman pakai angkanya karena sudah beda tahun. Sekarang tugas kalian adalah mencari berapa angka return earnings di tahun 2022. Nah, kita bisa cari tahu dengan perhitungan yang sebenarnya mirip seperti di atas sih. Ini hanya mengulang aja teman-teman ya. Untuk mencari nilai RE di awal tahun 2022. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan RE yang kita tahu adalah RE di awal tahun 2021. Itu ya, awal periode akuisisi. Nah, kalau kalian mau cari tahu nilai RE di awal tahun 2022, maka kalian harus update nilainya dengan penambahan net income di tahun 2021 beserta dengan pengurangan dividen di tahun 2021. Maka ketemu angka return earnings di tahun 2022 awal. Ya, caranya mirip kayak yang di atas. Saya hanya menerangkan ulang gitu ya, teman-teman. Oke. Maka kalau misalnya teman-teman lihat nih, 800.000 ditambah sama net income 1.500.000 dan dikurang sama dividen 200.000. Ketemu nih angka return earnings-nya menjadi 2.100.000. Oke. Lalu dua akun terakhir adalah investment in S sebesar 75% dan NCI 25%. Oke. Nah, sekarang untuk mencari angka investment in S, teman-teman udah nggak bisa lagi menggunakan angka yang di CAD schedule sini. Ya, udah nggak bisa teman-teman. Sekarang kalian harus update angkanya. Caranya adalah kalian totalin secara manual. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini kan ada treasury share. Nah, ini treasury share-nya karena beda sendiri, dia ada di sebelah kredit, maka dia harus menjadi pengurang dengan total yang ada di sebelah debit, kayak gitu. Maka kalau misalnya saya operasikan di Excel ini, saya totalin dulu yang ada di debit, lalu saya kurangkan dengan treasury share, baru dikali sama 75%, kayak gitu. Nah, NCI juga sama, total yang dulu yang dari debit, lalu kita kurang sama treasury share, baru dikali sama 25%, kayak gitu. Oke, saya harap sampai sini jelas ya teman-teman. Kalau bingung, kalau pusing bisa di replay gitu ya. Oke. Lalu berikutnya, setelah selesai kita eliminasi ya akun investment in S, kita bisa lanjut nih mengeliminasi akun yang difference ini. Nah, untuk mengeliminasi akun difference ini, kan tadi kita sempat alokasiin ya, alokasiinnya ke land, vehicle, building, sampai ke goodwill gitu. Nah, sekarang teman-teman harus perhatiin ya, gimana cara kita harus mengalokasiinnya jangan sampai salah gitu. Nah, yang pertama, teman-teman perhatikan, yang tadi kita mau alokasiin yang pertama kan ada land. Land itu kan kondisinya under value. Yang namanya under value berarti sekarang tugas teman-teman kan mau meningkatkan lagi nilai landnya supaya nilainya sama dengan fair value. Berarti kalau misalnya mau dinaikin, teman-teman harus menambah landnya di sebelah debit kayak gitu.
ya. Itu untuk yang land, nilainya sebesar 1.050.000. Kita bisa ambil angka dari CAD schedule kayak gitu. Lalu berikutnya kita mau naikin nilai vehicle teman-teman, karena sebelumnya sudah under value. Oke, untuk menaikkan nilai vehicle berarti kita taruh di sebelah debit gitu. Makanya kita bisa ambil dari CAD schedule. Lalu berikutnya ada goodwill nih ya. Goodwill kita mau naikin 950.000. Sorry, bukan dinaikin tapi dialokasiin teman-teman ya, kurang tepat kalau misalnya saya bilang dinaikin. Goodwill ini kita alokasiin. Oke, lalu berikutnya ada, nah kita masuk ke yang building teman-teman ya, di sebelah kredit. Nah, ada building di sini. Building kan tadi over value, nilai yang kita catat tuh ketinggian, padahal aslinya secara fair value ini malah lebih rendah. Maka sekarang tugas teman-teman adalah menurunkan nilai dari si buildingnya. Maka sekarang buildingnya kita taruh di sebelah kredit kayak gitu. Oke, yang terakhir kalian tinggal eliminasi si difference-nya. Angkanya teman-teman ambil dari jurnal yang sebelumnya gitu. Oke, jangan lupa di make sure ya bahwa total yang di debit harus sama dengan total yang di kredit. Kalau udah sama berarti alokasi teman-teman sudah benar kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya sekarang ini kita sudah mulai masuk nih kepada inti yang sebenarnya dari section ini. Nah, coba saya jelaskan sedikit teman-teman ya. Kan di sini kita sempat kasih alokasi atas peningkatan maupun penurunan nilai ya teman-teman ya, dari aset-aset si subsidiary. Oke. Nah, di sini kan kita sempat naikin land, vehicle, dan juga menurunkan building. Nah, yang jadi masalah pada section ini, intinya gitu ya pada section ini, adalah ketika kita memberikan alokasi nilai kepada depreciable atau amortizable asset. Yang mana di sini ada dua yang jadi masalah. Ada vehicle sama building teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sampai memberikan alokasi ini kepada si depreciable assets atau si amortizable assets gitu ya, maka artinya dari sisi laporan keuangan konsolidasian, nilai vehicle sama buildingnya ini sekarang nggak lagi sama seperti yang ada di laporan keuangan tunggal miliknya si subsidiary. Misalnya gini deh, awalnya si vehicle-nya ini di laporan keuangan tunggalnya gitu ya, milik si subsidiary, ada nilainya 1 juta teman-teman, vehicle-nya 1 juta. Tapi setelah kita taruh eliminasi, kita kasih alokasi dia naik 200.000, maka dari sisi laporan keuangan konsolidasian, nilai vehicle ini naik teman-teman, jadi 1.200.000 kayak gitu. Tapi kalau dari perspektif laporan keuangan tunggal milik si subsidiary-nya aja sih dia nggak bakal berubah teman-teman. Kalian ingat ya bahwa jurnal eliminasi ini nggak akan diposting ke laporan keuangan tunggalnya milik masing-masing perusahaan, tapi hanya akan ngaruh kepada laporan keuangan konsolidasian kayak gitu. Oke, jadi sekarang karena kita lagi bikin elimination entries, maka ini sebenarnya nilai vehicle-nya adalah naik teman-teman dari sisi laporan keuangan konsolidasian beserta dengan nilai building yang turun. Nah, maka dari itu ntar ngaruhnya kemana? Ngaruhnya adalah ke nilai beban depresiasi di tahun berjalan. Kalau nilai vehicle sempat kita naikin di sini, kita kasih alokasi, maka beban depresiasinya juga harus kita tingkatkan teman-teman, lebih banyak lagi. Sedangkan untuk aset yang kita kasih penurunan nilai di sini, nah, kita kasih alokasi nilainya malah turun, maka beban depresiasinya harus kita kurangin teman-teman. Gitu konsepnya. Ya, saya harap kalian paham ya. Oke, kalau misalnya nggak paham atau masih pusing, silahkan ditanyain aja. Atau di replay videonya juga boleh, kayak gitu. Oke, berikutnya. Coba kita lanjut ya ke jurnal eliminasi yang under value of vehicle. Berarti kita masuk pembahasan untuk yang vehicle terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih, di vehicle ini, sebenarnya untuk hal pertama kali yang dapat kalian lakukan adalah apa?
yaitu adalah mencari tahu terlebih dahulu berapa sih umur ekonomis yang masih tersisa sejak tanggal akuisisi. Nah, ini kata teman-teman, kita di sini sekarang mencari tahu umur yang tersisa sejak tanggal akuisisi. Jadi misalnya gini teman-teman, kita kan akuisisi si subsidiary itu di tahun 2021, awal tahun 2021. Tapi belum tentu si asetnya, si vehicle-nya ini dibeli di tanggal itu, belum tentu teman-teman. Bisa jadi dibelinya di tanggal 1 Januari 2018 gitu, ya, tahunnya beda. Maka teman-teman sebenarnya harus cari periode umur yang tersisanya sejak tanggal akuisisi. Jadi mesti dikurangin dulu gitu, baru ketemu umur yang tersisanya setelah akuisisi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini di informasi tambahan, ya, si kendaraan ini dia bilang bahwa kendaraannya ini diperoleh sejak awal tahun 2019 dan disusutkan dengan metode garis lurus. Oke, selama 10 tahun. Nah, berarti si vehicle ini kan punya umur ekonomi 10 tahun secara total dari awal dia beli vehicle-nya, bukan dari awal periode akuisisi, teman-teman. Nah, berarti sekarang teman-teman harus cari tahu dulu berapa sih sisa umur tahun semenjak awal tanggal akuisisi, kayak gitu. Nah, sekarang teman-teman lihat nih, dikatakan kan kendaraannya ini dibeli di awal tahun 2019, sedangkan awal periode kita akuisisi di 1 Januari 2021. Maka teman-teman tinggal cari tahu sudah berapa tahun yang terlewat hingga tanggal akuisisi. Berarti tahun 2019 dan tahun 2020 sudah terpakai 2 tahun. Maka umur yang tersisa sejak tanggal akuisisi menjadi 8 tahun, teman-teman. Kayak gitu. Ya. Ini adalah basis yang penting nih. Ya. Jadi kita bakal pakai tahun yang tersisa sejak tanggal akuisisi. Oke. Kalau bingung silahkan di replay teman-teman ya, atau ditanyain. Oke, berikutnya setelah teman-teman tahu nih umur yang tersisanya, sekarang kalian bisa cari tahu dulu nih berapa sih nilai penyesuaian atas depresiasi yang harus kita sesuaikan setiap periode gitu. Nah, teman-teman, basis angkanya menggunakan angka dari mana? Nah, angkanya kalian bisa cari atau kalian bisa gunakan dari angka vehicle yang sempat kalian kasih kenaikan nilai gitu. Di sini kan kenaikan nilai vehicle sebesar 200.000. Maka teman-teman tinggal sesuaikan aja setiap tahunnya menjadi 200.000 dibagi 8 tahun dan ketemu berarti 25.000 per tahunnya. Gitu. Oke. Nah, sekarang teman-teman perhatikan ya. Kita kan sekarang berada di tahun 2022, pencatatan jurnalnya. Sedangkan untuk periode yang tahun 2021 ini harus tetap kita akui, teman-teman, ya, untuk penyesuaian beban depresiasinya. Ingat ya bahwa yang namanya laporan keuangan konsolidasian, elimination entries-nya terutama ya. Elimination entries itu nggak pernah dicatat di laporan tunggal milik si perusahaan, tapi hanya akan dicatat di laporan keuangan konsol. Maka untuk periode yang telah lewat, ini sebenarnya harus kita akui kembali secara akumulatif, teman-teman. Kayak gitu. So, kita harus nyatat 2 kali. Pengakuan untuk yang tahun 2021, ya. Dan juga pengakuan untuk tahun yang sekarang berjalan, tahun 2022. Saya coba bahas satu persatu ya, dari tahun yang sudah berlalu terlebih dahulu, tahun 2021. Nah, tadi kan saya sempat bilang ya, untuk mengerjakan ini, under value of vehicle di catatan itu, di video catatan, kalau misalnya kita memberikan kenaikan nilai ya, si vehicle kita naikin 200.000, maka sekarang tugas teman-teman adalah menurunkan nilai dari vehicle tersebut secara bertahap agar nanti di tahun terakhir dia akan kembali menjadi saldo yang semula, teman-teman, saldo di laporan keuangan tunggal yang semula, kayak gitu. Ini satu keterangan ya, vehicle untuk tahun 2021. Sekarang kita turunin teman-teman nilainya ya. Oke. Angkanya berapa? Berarti 200.000 kita bagi dengan 8 tahun. Oke. Sekarang pertanyaannya, akun yang di debitnya apa?
Nah, biasanya kalau misal teman-teman lagi catat yang di periode saat ini berjalan di tahun 2022 berarti kalian cukup gunakan jurnal depreciation expense. Itu kalau akunnya di sini adalah akun depreciable asset. Ya, karena ini vehicle dan bisa didepresiasi, maka teman-teman boleh gunakan depreciation expense. Tapi ini kasusnya adalah kita mau mengakui penyesuaian untuk tahun yang sudah berlalu, maka nggak boleh lagi pakai expense. Tapi kita harus pecah dia menjadi beginning REP dan juga NCI. Nah, gitu. Untuk beginning REP, porsinya sebesar 75% dan NCI sebesar 25%. Teman-teman tinggal alokasiin aja. Oke. Nah, lalu tugas teman-teman yang berikutnya adalah kalian mengakui penyesuaian depresiasinya ini untuk tahun yang berjalan, tahun 2022. Nah, di tahun 2022, karena ini masih periode yang berjalan, maka teman-teman cukup akui si depreciation expense-nya. Nah, untuk nilainya seberapa besar? Sama aja teman-teman ya, 200.000 kita bagi dengan 8 tahun. Jadi kita akui 1 tahun yang sudah berjalan aja, tahun ini gitu. Oke, itu untuk yang vehicle sudah selesai. Kalau misalkan masih bingung, monggo ditanyain atau di replay ulang videonya kayak gitu. Oke, lalu coba kita bahas yang berikutnya nih, ada yang building ya, dan kondisinya adalah overvalue of building. Untuk tahap pengerjaannya sama. Kalau saya sarankan teman-teman cari dulu umur yang tersisa itu berapa tahun sejak tanggal akuisisi. Nah, teman-teman bisa temukan di sini keterangan bangunan ini ya, dimana untuk bangunan ini dia bilang bahwa punya umur ekonomis sebesar 8 tahun ini ya. Nah, dimana untuk 8 tahun ini dan si buildingnya ini baru diperoleh pada tanggal 30 Desember 2020. Nah, kalau bisa teman-teman lihat, berarti selama tahun 2020 ini kita belum mencatat depresiasi sama sekali ya, belum catat teman-teman. Which is kalau misalnya kita sekarang berada di tanggal awal akuisisi, ini sama aja kayak kita belum melakukan depresiasi sama sekali. Nah, maka dari itu umurnya tetap utuh 8 tahun teman-teman, kayak gitu ya. Umur tersisa masih utuh 8 tahun. Lalu berikutnya, teman-teman perhatikan, ini kan kita untuk menyikapi si building ini, dia menggunakan metode depresiasinya adalah double declining. Kalau double declining, saran saya teman-teman cukup cari berapa rate penyesuaian yang digunakan oleh si building ini untuk metode double declining. Untuk cara mencari rate penyesuaiannya, teman-teman nggak lupa kan ya, kalau double declining berarti 100% dikali 2 dibagi dengan umur ekonomisnya 8 tahun. Nah, maka dari itu untuk umur ekonomisnya teman-teman gunakan yang umur tersisanya nih, umur tersisa sejak akuisisi gitu. Kita bagi sama 8 tahun baru ketemu 25%. Oke. Nah, kalau rate udah ketemu, kita tinggal melakukan penyesuaian depresiasinya aja teman-teman. Oke. Nah, coba kalian lihat tadi di alokasi di atas, buildingnya kan sempat kita kasih penurunan nilai. Maka sekarang teman-teman harus pulihkan lagi nih nilai dari building ini secara bertahap dari tahun ke tahun. Nah, karena kita mau kita mau pulihkan nilai buildingnya, maka sekarang kita taruh di sebelah debit gitu. Nah, lalu pasangan akunnya apa di sebelah kredit? Biasanya kalau untuk tahun berjalan kita gunakan depreciation expense karena building termasuk depreciable asset. Tetapi sekarang kita coba kita catat dulu penyesuaian untuk tahun 2021 yang telah berlalu teman-teman, kayak gitu. Nah, building untuk tahun 2021 yang lalu berarti sekarang partner akunnya, pasangan akunnya adalah beginning REP dan juga NCI. Oke.
Nah, untuk angka penyesuaiannya, karena ini menggunakan metode double declining, maka akan sedikit berbeda dengan cara yang straight line. Nah, cara mencarinya sebenarnya nggak terlalu rumit. Teman-teman tinggal ikutin aja angka yang tadi sempat kalian kasih alokasi sebesar 3,5, 350.000, ya, dikali dengan 25%. Gitu. Nah, lalu tinggal kalian bagi aja kepada porsinya beginning RP dan NCI. Nah, ketemu deh. Ini untuk penyesuaian depresiasi tahun 2021 yang berlalu. Lalu berikutnya, kalian bisa cari untuk penyesuaian depresiasi di tahun 2022. Nah, karena ini sekarang posisinya kita di tahun 2022, maka sekarang kita boleh akui beban depresiasi, ya. Depreciation expense. Lalu untuk metode double declining, ini jangan sampai keliru ya. Cara nyarinya kalian masih nggak lupa kan? Kita harus selalu menggunakan angka book value di dalam mengalihkan dengan tarif penyusutan double declining. Maka untuk mencari book value-nya adalah 350.000, kita kurang dengan 87.000, baru kita kali dengan 25% rate-nya. Nah, seperti itu. Oke, saya harap cukup jelas ya teman-teman untuk yang buildingnya. Kalau misalnya bingung, monggo di replay atau ditanyain gitu. Oke, berikutnya coba teman-teman lihat, kita berikutnya akan melakukan impairment of goodwill. Nah, tetapi sebelumnya coba saya ingatkan kembali, untuk posisi tahun pencatatan kita saat ini, kita sedang mencatat untuk yang tahun 2022 nih, elimination entry-nya. Sedangkan kita kan sudah berjalan sudah jalan 2 tahun ya teman-teman. Sudah menginjakan kaki di tahun kedua akuisisi. Nah, untuk yang goodwill, sebenarnya kita harus cek lagi teman-teman. Cek ke belakang untuk yang tahun 2021 dan juga untuk tahun yang sedang berjalan, tahun 2022. Nah, coba kita cek dulu untuk tahun yang berjalan. Kalau mau melakukan impairment test of goodwill, kalau misal teman-teman masih ingat ya, di section 1 atau section 2 gitu yang sempat saya jelaskan di kelas, bahwa kalau kita mau tes ya impairment of goodwill, teman-teman cukup bandingkan angka fair value yang ada dimiliki oleh goodwill di periode itu dengan angka book value-nya. Nah, coba teman-teman lihat nih, angka fair value ya untuk goodwill tahun 2021 senilai 1 juta rupiah, 1 juta US dollar. Sedangkan book value-nya yang sempat kita catat di CAD schedule, ini nilainya adalah 950.000. Oke, sekarang coba teman-teman analisis. Berarti fair value nilainya lebih besar daripada book value. Kalau kondisinya seperti ini masih nggak jadi masalah teman-teman. Ya, nggak jadi masalah dan kita tidak melakukan impairment. Karena harga wajarnya masih jauh lebih tinggi. Nah, yang jadi masalah itu apa? Yang jadi masalah pada saat si fair value-nya ini malah lebih rendah daripada book value. Maka itu harus segera kita akui impairment, kayak gitu. Oke, sekarang coba kita analisis ya untuk tahun yang 2022 sekarang ini. Nah, untuk yang tahun 2022, ini kan ada nih nilai wajar goodwill-nya 900.000. Sedangkan book value-nya kan masih 950.000. Nah, maka kalau misalnya teman-teman analisis, ini nilai fair value-nya sekarang lebih kecil dari book value. Maka wajib kita impairment sekarang sebesar selisihnya 50.000. Ya. Nah, karena ini masih di tahun 2022, kita baru mengakui impairment sekarang, maka teman-teman boleh mengakui loss on impairment gitu. Pada goodwill sebesar 50.000. Nah, kalau ya seandainya teman-teman, saya coba ceritakan dikit. Kalau misalnya terjadi impairment di tahun 2021, tapi di tahun 2022 tidak terjadi impairment, maka ini
Yang berubah cuman akunnya teman-teman. Kalian nggak boleh mengakui loss on impairment karena kan terjadinya di tahun lalu. Untuk pencatatan di tahun 2022 saat ini teman-teman harus gunakan beginning REP dan juga NCI gitu. Jadi itu bedanya ya. Kalau kondisinya itu nggak seperti ini, malah tahun 2021 yang impair, sedangkan tahun 2022 tidak impair gitu. Maka perlakuannya akan beda. Bedanya di sini, akunnya akan beda. Kita akan gunakan beginning REP dan juga NCI. Gitu aja sih bedanya. Oke. Nah, jurnal yang tahun 2022 sudah selesai nih. Coba kita sambung ya ke yang tahun 2023 nih untuk cost method. Kita mulai lagi dari reciprocity. Nah, untuk reciprocity caranya masih sama seperti yang sebelumnya teman-teman, dimana kita harus mencari tahu terlebih dahulu ya nilai return earning pada awal akuisisi tanggal 1 Januari 2021 dan juga nilai return earning pada awal Januari 2023 sekarang. Kita udah pindah tahun teman-teman ya, tahun 2023. Nah, untuk yang RE pada awal akuisisi, ini nilainya pasti sama, 800.000. Tapi sekarang kita harus cari tahu nilai RE pada awal tahun 2023. Caranya nggak terlalu sulit teman-teman. Kalian cukup update aja angka RE dari tahun 2022. Terus, kalian tambah kurangin dengan net income di tahun 2022 beserta dengan dividen yang muncul. Gitu. Oke. Nah, berarti angka return earningnya, angka RE-nya di sini kita harus update dari 2.100.000, lalu teman-teman tambahin sama net income 1,8 juta, lalu kalian kurangin sama 200.000. Nah, ketemu deh angka return earnings pada awal tahun 2023 menjadi 3.700.000 kayak gitu. Oke. Untuk akun yang masih sama, investment in S pada beginning REP. Angkanya menjadi 3.700.000 dikurang 800.000 dikali dengan 75%. Oke. Nah, untuk yang impairment, reciprocity sudah selesai. Lalu berikutnya kita bisa melakukan eliminasi atas dividen. Nah, untuk perihal dividen ini sebenarnya baik jurnal maupun angka di jurnalnya juga masih sama, nggak ada bedanya sedikit pun, nggak ada. Karena kenapa? Karena si Sisiko ini masih akan membagikan dividen yang sama besarnya setiap tahun teman-teman. Jadi kita bisa copy aja jurnal dari tahun sebelumnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa lanjut ke eliminasi investment in S dan equity accounts. Nah, untuk yang ini juga sebenarnya mirip-mirip aja teman-teman cara pengerjaannya. Hanya saja bedanya ada di return earnings. Karena return earnings-nya harus kita update lagi. Yang harus kita eliminasi adalah return earnings 1 Januari 2023. Untuk selebihnya masih sama teman-teman. Cara mencari angkanya sama, maupun angka-angka equity lainnya masih sama, nggak ada beda. Jadi ini saya coba copy ya teman-teman supaya menghemat waktu. Angkanya saya kosongin ya, saya coba isi dari awal. Nah, oke, yang pertama mungkin coba saya update dulu ya angkanya 2003. Nah, pertama-tama kalian bisa kalian bisa eliminasi dulu akun-akun equity milik si subsidiary seperti common stock, OCC, difference sampai ke treasury. Ini saya coba copy ya teman-teman angkanya dari CAD schedule. Untuk common stocknya berarti 3.700.000, OCC-nya 250, difference-nya adalah 1.800.000, lalu treasury share-nya ada
minus 150.000. Oke. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah mencari angka retained earnings di awal tahun 2023. Nah, caranya gimana? Berarti teman-teman harus update angka retained earnings dari tahun sebelumnya nih, tahun 2022. Lalu kalian tinggal tambahin net income di tahun 2022 dan kalian kurangin sama dividen di tahun 2022. Gitu aja caranya. Simple kan? Berarti 2.100.000 ya, kita tambah sama 1.800.000 dan sekarang kita kurang dengan 200.000. Maka ketemu nih angka retained earnings-nya yang baru adalah 3.700.000. Oke, untuk investment in S cara pengerjaannya masih sama persis ya. Kita totalin yang ada di debit. Lalu kita kurang sama treasury share. Terus kita kali sama 75%. Kayak gitu. Ini juga sama. Kita sum total debitnya dikurang dengan treasury share baru dikali 25%. Oke. Seperti ini teman-teman. Ya. Oke. Untuk yang jurnal ketiga sudah selesai. Kita bisa lanjut ke jurnal yang mengeliminasi difference. Nah, untuk jurnal ini nggak ada beda juga teman-teman. Baik dari segi angka maupun cara pengerjaan ini nggak ada beda. Akunnya saya coba copy aja ya biar cepat. Nah, untuk angkanya teman-teman bisa ikutin angka dari CAD schedule gitu ya. Yang sebenarnya walaupun angkanya sama persis dengan yang ada di tahun kemarin. Untuk land saya copy dari sini 1.050.000. Vehicle juga saya copy 200.000. Goodwill-nya 950.000. Building-nya 350.000 dan difference-nya 1.800.000. Seperti itu. Oke, untuk yang eliminasi difference sudah selesai. Berikutnya coba kita mengeliminasi atas under value of vehicle-nya teman-teman. Oke. Nah, yang ini ada sedikit perubahan cara menghitungnya aja. Nah, cuman nggak begitu banyak bedanya. Teman-teman mesti fokus aja gitu ya. Dan kalian harus menyadari bahwa sekarang kalau kita sudah berada di tahun 2023, maka penyesuaian depresiasi yang tahun 2021 dan tahun 2022 yang lalu, sekarang kita akan nilainya menjadi 2 kali lipat teman-teman, menjadi 2 tahun kayak gitu. Dan ini kita bisa salin aja dari yang sebelumnya, ya, dari tahun sebelumnya, dimana di sini sekarang periodenya kita tambahin dengan yang tahun 2022. Benar ya teman-teman? Jadi logiknya gini, sekarang kan kita membuat jurnal eliminasi tahun 2023. Dengan kata lain, sejak awal akuisisi kita sudah lewat 2 tahun nih sekarang, tahun 2021 sama tahun 2022. Maka kedua tahun ini harus kita segera adjust juga sebagai prior period kayak gitu. Nah, untuk mengisi angkanya gimana? Kita tinggal jumlahin aja nih angka yang ada di tahun kemarin, dari yang tahun 2021 dan 2022 kayak gitu. Oke. Nah, berikutnya teman-teman tinggal alokasin aja nih berapa angka yang ke beginning REP dan juga berapa yang ke NCI. Oke. Nah, berikutnya teman-teman bisa akui berapa penyesuaian depresiasi untuk tahun 2023 saat ini. Nah, berarti caranya sebenarnya masih sama nih, karena kebetulan metode straight line itu nggak ada berbeda. Caranya adalah si vehicle-nya ini kita bagi dengan 8 tahun aja. Oke. Nah, seperti ini deh pengerjaannya. Oke, kita coba lanjut ke yang over value of building. Untuk yang over value of building, konsepnya masih sama kayak tadi ya, seperti yang vehicle, di mana penyesuaian depresiasi untuk tahun 2021 dan 2022 sekarang kita harus akumulasikan gitu ya.
Dimana berarti perhitungannya ini buildingnya sudah 2 tahun di sini sebagai prior period. Dan untuk building yang tahun 2023 harus kita cari lagi teman-teman sekarang. Nah, untuk angkanya sendiri seperti apa? Teman-teman tinggal jumlahin aja. Kalau yang prior period berarti 87.000 ditambah dengan yang 65.000. Terus teman-teman tinggal alokasi aja proporsi beginning REP-nya berapa dan NCI-nya berapa. Nah, lalu berikutnya untuk yang building tahun 2023. Nah, di sini sekarang kan teman-teman coba lihat. Untuk yang building ini kan kita metodenya adalah metode double declining. Maka kita harus melakukan penyesuaian beban depresiasinya itu menggunakan book value gitu ya. Dimana kalau misalnya kita mau cari tahu berapa book value-nya sekarang, teman-teman tinggal kurangin aja nih angka building yang ada di sini 350.000 dikurang dengan angka building yang udah kita susutin 2 tahun. Kita sesuaikan 2 periode ke belakang. Nah, dan sekarang teman-teman tinggal kali dengan angka 25%. Kayak gitu. Oke, itu untuk over value of building. Nah, sekarang kita coba mengerjakan yang terakhir ya, impairment of goodwill. Nah, kalau impairment of goodwill ini, berarti sekarang coba kita kerjain ya. Kita analisis untuk yang tahun 2023-nya. Nah, coba teman-teman lihat nih, angka fair value di tahun 2023 sekarang adalah 920.000. Nah, dan sekarang teman-teman bandingin sama book value-nya. Book value-nya berapa? Yaitu adalah 900.000 sekarang. Tidak lagi 950.000. Ingat ya, tadi kan sebelumnya di tahun 2022 sempat kita turunin nilai goodwill-nya dari 9,5 menjadi 900, kita turunin. Maka sekarang otomatis book value-nya adalah 900.000 teman-teman, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman bandingin sekarang angka fair value-nya ini sekarang lebih besar daripada book value ya. Maka dari itu teman-teman nggak perlu melakukan impairment kayak gitu, karena kondisinya fair value lebih gede daripada book value. Nah, teman-teman memang untuk tahun sekarang nggak perlu impairment, tapi kalian tetap harus mengakui loss on impairment yang udah terjadi di periode sebelumnya, seperti itu. Kalian tetap harus adjust di sini. Nah, cuman ya, karena kita mau mengakui yang prior period atau tahun yang sudah berlalu, kalian nggak boleh lagi mengakui loss on impairment, tapi harus dialokasikan menjadi beginning REP dan juga NCI, baru pada goodwill, kayak gitu. Angkanya masih sama seperti yang tahun kemarin, dan teman-teman tinggal proporsiin aja ya, seperti ini. Nah, untuk yang pembahasan cost method sudah selesai sampai di sini. Oke. Coba kita lanjut ya teman-teman ke metode yang berikutnya, complete equity. Nah, untuk yang metode kedua mungkin sebenarnya akan banyak ya beberapa jurnal yang sama, tapi perbedaannya cuma beberapa saja. Jadi saya akan coba persingkat ya teman-teman. Kalau yang sama mungkin nggak akan saya jelasin detail lagi, tapi yang beda baru saya jelasin secara detail kayak gitu. Nah, untuk yang complete equity sekarang coba kita mulai dulu dari tahun 2022. Sebentar ya teman-teman, saya coba pause. Oke, sorry ya teman-teman. Nah, coba kita lanjut pembahasan complete equity-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat nih ya, perbedaan antara cost method sama complete equity method ya.
Kalau di cost method ini kan kita mengakui journal reciprocity ya. Tapi kalau di metode complete equity ini nggak ada journal reciprocity. Itu yang pertama bedanya. Lalu perbedaan yang kedua adalah di di metode complete equity ini sekarang kita mengakui adanya kita sekarang bisa mengeliminasi net income from subsidiary. Nah, jadi ini keunikan masing-masing metode ya. Kalau di cost method ada reciprocity, sedangkan kalau di complete equity method ini dia adanya adalah yang net income from subsidiary. Jadi ada keunikan masing-masing teman-teman ya, kayak gitu. Oke, sekarang coba kita bisa mulai aja langsung dari mengeliminasi dividen ya. Oke. Nah, kita mulai dari eliminasi tahun 2022 terlebih dahulu. Nah, untuk mengeliminasi dividen ini sebenarnya masih mirip-mirip ya untuk perhitungan angkanya. Cuman ada bedanya di akunnya doang, teman-teman. Kalau misalnya kalian ingat ya, general entries-nya pada saat kita menerima dividen dari subsidiary, kita akan catatnya apa? Cash pada investment in S. Nah, sekarang teman-teman harus eliminasi akun investment in S-nya di sisi debit gitu. Untuk kreditnya adalah dividen declare. Untuk angkanya gimana? Berarti 200.000 ya. Di sini 200.000 kita kali sama 75%. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita coba eliminasi investment in S beserta dengan equity accounts. Nah, cuman di sini kita kan butuh angka dari CAD schedule. Nah, sekarang supaya kita bisa lebih gampang lihatnya, saya copy aja ya teman-teman CAD schedule dari atas. Nah, angkanya juga sudah benar. Sekarang kita tinggal jurnalin aja. Wait a minute. Nah, pertama kita coba eliminasi dulu ya akun-akun equity milik si subsidiary dari common stock sampai ke retained earnings dan juga difference-nya teman-teman ya. Oke, ada common stock, ada contributed. Kalau treasury share itu nanti di sebelah kredit. Kita bisa lanjut ke retained earnings untuk yang 1 Januari 2022 nih sekarang tahunnya. Oke. Lalu berikutnya ada difference. Terus ada dari sisi kredit sekarang ya, karena yang debitnya sudah habis. Ada treasury share, investment in S, dan juga NCI. Nah, keterangannya oke, kurang ini ya, 75 sama 25. Oke. Untuk angkanya teman-teman bisa salin aja ya dari CAD schedule di sini. Untuk common stock, OCC nggak ada beda. Mirip seperti yang di cost method. Lalu ada treasury share. Untuk investment sama NCI kita kerjain belakangan. Sekarang kita cari tahu dulu untuk retained earnings. Nah, untuk cara mencari tahunya ini juga sebenarnya nggak ada bedanya seperti yang di cost method, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya jelasin 2 kali, ini hanya akan memperpanjang durasi video. Jadi saya nggak jelasin ulang ya teman-teman. Kalian bisa simak yang di pembahasan di cost methodnya. Cara nyari sama persis, nggak ada beda. Dimana angka return earnings pada 1 Januari 2022 akan menjadi 2.100.000 ya. Setelah kita update gitu dengan net income dan juga dividen. Lalu berikutnya kita bisa cari ya investment in S-nya berapa. Lalu kita cari NCI-nya berapa.
ketemu NCI-nya 1.950.000. Sama persis seperti yang di cost method. Oke, berikutnya coba kita mengeliminasi akun difference ini. Ya, untuk akunnya juga masih sama seperti yang di cost method, nggak ada perbedaan sama sekali. Kita bisa ikuti saja untuk akun-akun beserta angkanya. Nah, angkanya boleh kita ikutin dari CAD schedule. Untuk yang land ada 1.050.000. Untuk vehicle 200.000. Goodwill ada 950.000. Building 350.000. Dan difference-nya 1.800.000. Oke. Untuk alokasi difference sudah selesai. Nah, lalu berikutnya coba kita mengeliminasi pengaruh atas penyesuaian depresiasi untuk under value of vehicle ini. Nah, sebenarnya untuk ini masih sama aja teman-teman seperti yang sebelumnya. Yang pertama teman-teman cari tahu dulu ya umur tersisa sejak akuisisi, itu kan 8 tahun ya kalau untuk vehicle. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat lagi ya cara nyarinya gimana, ini teman-teman tinggal bandingin aja nih. Kan di sini dia bilang bahwa awal pertama kali si kendaraan tersebut dibeli adalah pada awal tahun 2019. Sedangkan kalau kita mau memperhitungkan penyesuaian depresiasi di elimination entry ini, teman-teman harus cari tahu umur tersisa sejak tanggal akuisisi. Gitu. Jadi harus diupdate dulu nih angka tahunnya. Kan tadi dia bilang nih bahwa si kendaraan punya umur ekonomi 10 tahun. Nah, sedangkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 ini sudah berjalan 2 tahun. Maka umur yang tersisa sekarang menjadi 8 tahun kayak gitu. Kalau yang umurnya udah ketemu, maka sekarang teman-teman bisa cari tahu terlebih dahulu berapa angka penyesuaian depresiasi yang harus dibuat setiap tahunnya. Caranya seperti apa? Berarti angka 200.000 yang telah kita berikan alokasi di atas, teman-teman tinggal bagi sama umur yang tersisanya, 8 tahun kayak gitu. Ya. Oke. Lalu berikutnya, untuk akun-akunnya juga sebenarnya masih mirip. Paling terada bedanya antara beginning REP dengan yang sekarang kita pakai adalah investment in S kalau di metode complete equity gitu. Jadi teman-teman masih ingat gak kalau di kelas itu saya pernah sampaikan kan perbedaan antara cost method sama complete equity method tentang akun maskotnya. Ya, akun maskotnya kalau di cost method adalah beginning REP. Sedangkan untuk akun maskotnya di complete equity method adalah investment in S gitu. Nah, untuk perhitungannya semuanya masih sama persis ya. Bedanya di akun maskotnya doang. Maka saya bisa copy ya dari yang cost method di atas untuk tahun yang 2022. Saya pindahin ke bawah sini. Lalu saya tinggal ganti yang beginning REP-nya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang perhitungannya juga masih sama persis ya. Berarti vehicle untuk penyesuaian depresiasi di tahun 2021 yang telah berlalu, maka kita bisa cari tahu 200.000 dibagi dengan 8 tahun nih angkanya. Oke. Lalu alokasinya juga sama aja nih. Investment in S 75% dan NCI adalah 25%. Kayak gitu. Oke. Sekarang untuk yang tahun 2022-nya. Ya, di tahun 2022-nya berarti sama aja nih angkanya. Teman-teman tinggal bagi lagi 200.000 dibagi 8 tahun. Maka depresiasi yang telah disesuaikan sekarang adalah 25.000 juga di tahun 2022. Oke. Itu untuk yang vehicle. Lalu berikutnya kita bisa lanjut ke yang over value of building. Nah, over value of building juga sama ya. Kalian cari tahu dulu umur tersisanya sejak akuisisi tinggal berapa tahun. Nah, untuk building ini dia lebih jelas ya teman-teman. Karena tahun 2020 ya, awal perolehan buildingnya dia belum disusutin.
maka teman-teman bisa asumsiin aja nih bahwa di tahun 2021 belum ada penggunaan tahun yang berjalan gitu. Jadi 8 tahunnya masih utuh milik tahun akuisisi. Oke. Lalu berikutnya teman-teman cari ya berapa rate penyesuaian untuk depresiasi DB-nya, double declining-nya. Dimana cara mencarinya kan 100% dikali 2 dibagi dengan umur ekonomis. Maka ketemu nih, kalau kita mengacu ke problem ini, si buildingnya adalah 25% rate untuk depresiasi double declining. Oke, lalu berikutnya teman-teman tinggal jurnalin aja. Dimana untuk akun jurnalnya sebenarnya masih mirip, dan angkanya bahkan sama persis gitu ya. Cuma beda di akun doang. Nah, perbedaannya ada di mana? Lagi-lagi di beginning REP-nya. Kita harus ubah dia menjadi investment in S. Nah, sekarang untuk angkanya saya coba kerjain ulang teman-teman ya. Di tahun 2021 dulu nih. Kita coba cari yang prior period. Nah, karena ini menggunakan metode double declining, maka teman-teman tinggal kali aja nih book value dari building dikali dengan rate-nya 25%. Kayak gitu. Lalu teman-teman bisa bagi lagi nih dengan porsinya masing-masing, si investment in S dan NCI. Oke. Nah, berikutnya teman-teman baru cari nih untuk penyesuaian depresiasinya di tahun 2022 saat ini. Maka teman-teman cari tahu dulu book value yang tersisa berapa ya. 350 dikali dengan 87.000, baru kalian kali dengan 25%. Nah, ketemu deh sebesar 65.000. Untuk yang building sudah selesai. Lalu berikutnya kita lanjut ke impairment of goodwill. Nah, di impairment of goodwill ini masih mirip seperti yang sebelumnya. Teman-teman mulai bandingkan terlebih dahulu ya, analisis dari yang tahun 2021 dulu, apakah terjadi impairment atau enggak. Ini sebenarnya masih sama persis ya teman-teman, bahkan akunnya juga sama. Kita akan mencatat loss on impairment pada goodwill lagi. Oke, jadi benar-benar nggak ada bedanya, sama seperti yang tadi cost method. Nah, lalu berikutnya yang sebenarnya ini agak rumit nih ya, jurnal terakhir yang agak rumit adalah mengeliminasi net income dari subsidiary. Kalau di metode complete equity ini agak sedikit susah teman-teman yang carinya, agak sedikit membingungkan, cuma nggak apa-apa. Coba saya jelasin dulu. Nah, untuk mengeliminasi net income dari subsidiary, kalau misalnya teman-teman ingat ya, akun jurnalnya itu ada apa? Yaitu adalah equity in subsidiary income, atau kalau misalnya kita sering sebut adalah AC gitu ya, cuma saya nggak singkat. Dan kreditnya adalah investment in S. Nah, ini akunnya teman-teman ya. Nah, untuk mencarinya sebenarnya kan kalau dulu kita di section 3 atau section sebelumnya itu kita tinggal lihat aja nih berapa net income yang dibagiin sama si subsidiary, terus kita tinggal kali sama kepemilikan persentase kita ya. Itu kalau dulu. Kalau sekarang nggak bisa lagi teman-teman pakai cara langsung seperti itu. Kita nggak bisa lagi menggunakan cara langsung seperti itu. Karena apa? Karena sebelumnya kita sempat melakukan penyesuaian ini under value dan juga over value, serta untuk yang impairment of goodwill ini juga sebenarnya ada berpengaruhnya teman-teman. Oke. Nah, jadi pengaruhnya di sini nih, di beban depresiasi saat tahun ini akan mempengaruhi nilai investment in S kita gitu. Nah, mungkin akan lebih jelasnya kalau misalnya saya masuk ke sheet yang ketiga nih teman-teman ya, sheet untuk penjelasan equity method. Nah, tapi sebagai awal permulaan mungkin saya akan jelasin dari tahun pertama dulu, tahun 2021 teman-teman. Oke. Nah, di tahun 2021 ya, berarti pas awal pertama kali akuisisi gitu ya. Kita dikatakan di sini punya beginning return earnings S-nya ya, beginning investment in S-nya yaitu senilai 4.875. Ini yang purchase price-nya tanpa di implied value.
gitu ya. Berarti yang proporsinya masih 75% gitu. Lalu teman-teman bisa cari angka ending investment in S-nya itu sebenarnya bisa caranya gimana? Tambahin sama net income dan dikurangin sama dividen. Itu yang cara normalnya kan teman-teman. Oke. Berarti net income di tahun 2021 adalah 1.500.000 kalian kali sama 75%. Nah, ketemu nih angkanya. Lalu kalian bisa cari dividennya dulu. Untuk cari dividen berarti 200.000 kita kali sama 75%. Nah, itulah dividen yang harus kita sesuaikan juga. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya kalian lihat nih, kita sempat ada bikin jurnal under value of vehicle sama over value of building gitu. Dimana ini sebenarnya akan mempengaruhi nilai investment in S kita. Jadi ini ada hubungan teman-teman, hubungannya ke akun investment in S. Jadi saldo endingnya itu nanti yang akan juga ke update gitu, yang harus kita sesuaikan lagi, kita adjust. Nah, berarti yang pertama nih, under value of vehicle. Di sini dibilang investment in S-nya naik 18.000. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya kalian lihat, ini kan timbul karena kita sempat memberikan kenaikan beban depresiasi. Ya, saya ulangi ya. Ini akun investment in S ini timbul karena kita memberikan kenaikan beban depresiasi pada si vehicle-nya. Karena ini merupakan penambahan beban, maka otomatis kita akan mengurangi ke return earnings-nya. Ya, saya harap teman-teman dapat dulu tuh logiknya sampai situ. Ini kan kita kan dari vehicle kan mau nambahin ya beban depresiasinya. Maka sekarang yang kita akui di tahun 2021 itu harus menjadi pengurang dari net income sebesar 18.000. Nah, itulah kenapa kita kasih negatif di sini. Oke. Lalu berikutnya untuk yang building. Nah, kalau yang building, kalau teman-teman lihat di sini, kita kan mau mengadjust lagi kan nilai buildingnya ke keadaan semula. Dimana kita, kalau misalnya teman-teman lihat ini buildingnya kan nilainya kita turunin. Kalau nilai kita turunin, berarti depresiasi expense-nya ini kita juga akan kurangin teman-teman, gitu. Maka dari itu kalau misalnya depreciation expense-nya ini berkurang, ya, maka akan menjadi penambah income kita. Income kita akan semakin tinggi dengan berkurangnya expense. Tapi angka yang digunakan angka mana? Angka yang tahun 2021 ini, yang sudah menjadi investment in S sebesar 75%. Oke, teman-teman gunakan angka yang 65.000. Dan lagi-lagi ini akan menjadi penambah income kita, karena kita menurunkan si beban depresiasinya, kayak gitu. Oke, jadi selain net income dan juga dividen, sebenarnya ada satu hal lagi yang harus kita hitung, yaitu adalah penyesuaian atas net income. Jadi akan sedikit lebih ruwet teman-temannya cara nyarinya. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang coba kita hitung nih, totalnya jadi berapa nih ending investment in S-nya. Berarti menjadi 5.896.000, kayak gitu. Oke. Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa cross check lagi ya, apakah angka ending investment in S ini bakalan sama dengan seluruh total nilai investment in S yang ada di elimination entry pada tahun yang bersangkutan. Oke, ini juga saya udah bikinin gitu ya. Saya udah bikinin jurnal-jurnalnya baik dari general entries hingga elimination entries. Coba kita lihat dulu seperti apa pembahasannya. Untuk yang general entries tahun 2021, nah maka kan tadi kan teman-teman melakukan, kalau misalnya posting general entries di tahun 2021, maka teman-teman harus mengakui adanya penambahan net income dari subsidiary. Ya, itu yang masih normalnya nih, yang 1.125. Teman-teman catat investment in S pada AC, ya, equity in subsidiary account. Income. Nah, terus selain itu ada satu hal lagi yang harus teman-teman adjust, yaitu adalah adjust net income ini atas under value sama over value. Nilainya adalah 46.000. Karena ini positif ya,
menambah net income, maka investment in S dan AEC kita seperti ini jurnal ya. Investment in S di debit, AEC-nya di kredit. Lalu untuk dividen masih biasa, cash pada investment in S. Nah lalu, saat teman-teman membuat elimination entries, maka otomatis yang dividen ini kita akan eliminasi. Lalu berikutnya, teman-teman harus mengeliminasi si net income-nya ini yang sudah di-adjust. Jadi teman-teman gabungin dulu nih ya, menjadi 1.171 gitu. Teman-teman eliminasi sebesar kedua-duanya nih angka totalnya. Nah, baru kalian bisa mengeliminasi akun investment in S-nya itu yang ada banyak sekalian dengan equity accounts milik si subsidiary. Oke. Sekarang coba teman-teman jumlahin nih dan bandingin apakah angka investment in S yang ada di elimination entries ini sama dengan angka yang ada di ini ending investment in S. Untuk tahun pertama ini kebetulan masih nggak ada beda teman-teman, masih belum ada selisih karena maklumin masih awal periode date of acquisition gitu. Oke, sebentar ya, ini sepertinya laptopnya mulai nge-freeze teman-teman. Bentar. Aduh, ngeheng. Tunggu ya teman-teman. Nah. Oke, aman. Oke. Saya coba percepat ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke tahun yang sedang berjalan nih, tahun 2022. Nanti pengaruhnya kemana? Dia bakal ada beda nih, nilai investment in S. Kalau misalnya kita total nih seluruh yang ada di elimination entries dengan yang ada di ending investment in S. Nah, dia bakal ada beda teman-teman. Oke, coba kita simak. Berarti sekarang kita coba tulis dulu nilai beginning investment in S-nya berapa pada awal tahun 2022. Maka kita bisa asumsikan dia akan sebesar ending investment tahun sebelumnya gitu. Teman-teman tinggal link aja dari belakang gitu, dari tahun sebelumnya. Nah lalu berikutnya teman-teman akui net income sebesar 75% di tahun 2022 ya, berarti 1,8 juta dikali 75%. Dan berikutnya kalian harus melakukan adjustment atas net income di tahun 2022 ini ya, dimana angka-angkanya teman-teman sebenarnya bisa ambil dulu ya dari jurnal yang udah kita bikin tadi. Ada under value of vehicle ya. Nah untuk tahun 2022 dimana kita menambahkan akun depreciation expense, dimana kalau bebannya itu naik maka income-nya akan menurun teman-teman, makanya di sini kita kasih negatif. Oke. Dan jangan lupa kita kali dengan porsi 75%. Karena ini belum diproporsiin lagi untuk investment in S berapa, untuk NCI berapa. Ini masih belum kelihatan teman-teman. Oke. Lalu berikutnya untuk yang over value of building. Kalian adjust lagi dari sini. Di sini kan beban depresiasinya untuk tahun 2022. Kita menurunkan beban depresiasi. Nah, maka kalau misalnya expense-nya turun, income-nya akan meningkat. Nah, tetapi peningkatannya itu jangan diakui 100%, melainkan 75% aja ya, kepemilikan kita. Dan yang terakhir, di tahun yang bersangkutan ini, kebetulan kita mengakui ada loss on impairment sebesar 50.000. Oke. Nah, maka dari itu kita perlu akui nih, loss on impairment kita karena meningkat akan mengurangi income. Ya, bebannya naik atau kerugiannya naik, maka income kita berkurang. Maka teman-teman kasih minus dan jangan lupa dikali 75% ya, ownership-nya aja berapa. Oke, kalau udah teman-teman juga tulis nih ya dividennya berapa dan ditotalin, ketemu nih ending investment in S-nya sekarang menjadi 7.089.000. Oke, terus coba kita breakdown nih, kita cari tahu dulu seperti apa pencatatan dari sisi general entries dan juga elimination entries. Tapi cukup yang berhubungan sama akun-akun investment in S aja teman-teman. Oke. Makanya sekarang teman-teman bisa bisa akui net income dari subsidiary sebesar 1.350.000. Lalu teman-teman lihat nih
adjustment in net income-nya sekarang negatif. Nah, kalau negatif maka akan mengurangi nilai investment in S-nya sekarang, ya. Posisinya sekarang di sebelah kredit sebesar 7.031. Oke, sampai situ udah. Sekarang kita bisa lanjut mencatat dividen senilai 150.000. Oke. Kalau udah, sekarang coba kita lanjut ke jurnal eliminasi. Berarti dari sisi eliminasi, teman-teman akan catat investment in S-nya di sisi debit 150.000 untuk yang dividen. Lalu berikutnya untuk yang net income, teman-teman harus catatnya sebesar netnya aja, ya. Berarti disesuaikan lagi nih, 1.350 teman-teman kurang dengan 7.000, ya. Biar ketemu berapa sih yang bersihnya gitu, net income yang harus dieliminasi. Nah, berarti di sebelah kredit sekarang, di sebelah kredit gitu. Dan yang terakhir, teman-teman jangan lupa eliminasi investment in S-nya dari CAD schedule. Nah, tetapi teman-teman bisa ikutin angkanya dari jurnal yang udah kita bikin sebelumnya di tahun 2022. Nih. Investment in S-nya kan ada 5.850.000. Teman-teman bisa pakai angka dari situ. Nah, sekarang teman-teman coba totalin nih. Kalau total, ya, total nilai investment in S menurut eliminasian, jurnal elimination entries ini totalnya ada 7.042.000. Sedangkan kalau di ending investment in S, dia nilainya adalah 7.089.000. Masih berbeda ya teman-teman. Nah, sebenarnya ini selisihnya timbul karena apa? Ini timbul karena adanya adjustment AC terhadap under value serta over value dari aset tersebut. Gitu. Timbul dari sini teman-teman nih. Saat kita melakukan adjustment net income. Kalau misalnya ini nggak ada, pasti nggak akan ada terjadi selisih teman-teman, ya. Selisih timbul karena adanya kita adjust net income, kayak gitu. Oke. Nah, selisih ini juga sebenarnya akan terbawa pada periode ini dan dicatat ke dalam investment in S, gitu. Nah, maka dari itu untuk mengisi jurnal yang di sini, ya, kita butuh semacam perhitungan teman-teman. Perhitungannya sebenarnya mirip kayak yang tadi, ya. Dimana kita perlu mengadjust si net income-nya aja gitu, ya. Berarti dari sini net income kita adjust dengan yang under value sama over value dan impairment-nya. Oke. Coba kita lihat seperti apa perhitungannya. Nah, untuk yang perhitungan di sini, ya, kan teman-teman lihat nih ada net income 1.350.000 nih. Nah, ini sama seperti yang di sini nih, dimana teman-teman bisa cari net income-nya itu dari 1.800.000 dikali dengan 75%, ya. Terus berikutnya teman-teman tinggal salin aja angka dari penyesuaian beban depresiasi vehicle, ya, yang tadi udah kita cari 18.000 untuk tahun 2022 ini, ya, 25.000 dikali 75%. Lalu over value of building yang tahun 2022 berarti 65.000 ini kita kali sama 75%, dan yang impairmentnya 50.000 dikali dengan 25%, dan kalian sesuaikan. Kalau misalnya jadi penambah beban, maka kalian harus mengurangi income. Tapi kalau misalnya beban depresiasi yang diturunkan, maka kalian harus menambah net income-nya, seperti itu. Maka untuk angkanya di sini sekarang menjadi 1.342.000. Oke. Seperti itu, teman-teman. Oke. Ini untuk yang tahun 2022 sudah selesai. Kita coba lanjut nih untuk ke yang tahun 2023-nya. Ya. Sebenarnya ini jurnalnya nggak banyak beda. Kita bisa langsung copy aja dari tahun sebelumnya. Untuk yang jurnal dividen nggak ada beda, teman-teman bisa ikutin aja. Lalu berikutnya untuk yang jurnal eliminasi, investment in S dan juga equity accounts, ini ada sedikit perbedaan pada di retained earnings-nya. Oke. Nah, dimana teman-teman harus update lagi nih nilai retained earnings-nya
untuk yang tahun sekarang berjalan di awal tahun 2023. Caranya gimana? Berarti saldo return earnings yang kemarin tahun 2022 teman-teman tambahin lagi dengan net income yang ada di tahun 2022 ini sebesar 1.800.000, lalu kalian kurang sama dividen tahun 2022 ya sebesar 200.000. Ingat ya, kita mau cari nilai RE awal tahun 2023 gitu, bukan yang akhir tahun 2023, bukan teman-teman. Oke. Nah, maka sekarang kita bisa tulis angkanya 3.700.000. Sebentar, saya coba lepas ininya, freeze-nya. Oke, berikutnya coba kita lihat common stock-nya. Common stock-nya senilai 3.700.000, OCC-nya 250.000, treasury share-nya 150.000, difference-nya adalah 1.800.000. Dan sekarang coba kita cari investment in S-nya berapa. Oke. Nah, untuk yang ini juga masih mirip ya, angkanya seperti yang di cost method tahun 2023, nggak ada perbedaan. Lalu berikutnya coba kita eliminate, untuk yang kita eliminasiin akun difference-nya, yang mana ini sebenarnya masih sama persis dengan yang cost method, nggak ada perbedaan. Kita bisa copy dari atas. Oke. Lalu berikutnya untuk yang under value of vehicle juga masih sama teman-teman, nggak ada perbedaan, hanya ada beda di satu akun aja, yaitu akun beginning return earnings-nya. Nah, ini teman-teman harus ganti dengan akun investment in S. Oke. Lalu berikutnya untuk yang over value of building juga masih sama teman-teman, nggak ada perbedaan sedikit pun. Kita masih bisa ikutin dari jurnal yang dari jurnal yang di cost method. Tapi jangan lupa diganti untuk beginning return earnings P-nya. Seperti ini. Dan yang terakhir adalah impairment of goodwill. Nah, untuk yang impairment of goodwill, ini ingat ya, kita kan sudah beranjak ke tahun berikutnya. Dimana kalau misalnya di tahun 2003 ini, teman-teman masih ingat, kita tidak ada melakukan impairment. Tetapi tetap impairment yang terjadi di tahun 2022 harus kita akui di tahun 2023 gitu. Dengan catatan loss on impairment ini nggak boleh diakui penuh, tapi harus kita pecah sekarang menjadi investment in S besar 75% dan juga NCI 25%. Nah, angkanya masih sama, 50.000. Sekarang kita tinggal proporsiin aja. Sana. Oke. Ya, seperti ini. Lalu yang terakhir, yang cukup agak sulit ya teman-teman perhitungannya, adalah sekarang kita mencari berapa net income yang harus kita eliminasi. Ya. Ingat ya, sekarang kita juga harus memperhitungkan adanya adjustment dari net income ini tentang under value dan over value. Oke. Nah, untuk akunnya sebenarnya masih sama ya. Equity in subsidiary income pada investment in S. Tapi yang berbeda adalah perhitungannya. Nah, perhitungannya teman-teman bisa mulai dari net income tahun 2023, di mana nilainya adalah 1.500.000. Nah, ini diperoleh dari mana? Berarti yang 2 juta ini teman-teman kali sama 75% ownership. Seperti itu. Oke, lalu berikutnya teman-teman bisa adjust net income-nya dari adanya transaksi under value ini. Nah, under value of vehicle. Untuk tahun 2023 kan kita menambah beban depresiasi. Kalau expense-nya menambah, berarti net income-nya bakal menurun teman-teman. Makanya kita kasih negatif, minus 25.000 ya, kita kali dengan 75%, kayak gitu. Lalu berikutnya untuk yang over value of building. Nah, untuk yang building kan expense-nya itu
Di sini kita mengurangi beban ya teman-teman. Bebannya dikurangin, maka otomatis income-nya akan bertambah. Maka dari itu 49.000-nya positif, kita kali dengan 75%. Seperti itu. Lalu untuk yang loss on impairment gimana? Kita udah nggak mencatat lagi teman-teman nih loss on impairment-nya di tahun 2003. Maka kalian nggak usah memperhitungkan si impairment-nya. Ya, jadi ini yang impairment-nya cukup untuk tahun 2022 saja. Seperti itu. Nah, maka dari itu untuk yang net income-nya sekarang menjadi 1.518.000. Oke. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat nih ke penjelasan equity-nya untuk yang tahun 2023 itu seperti apa, ini kalau misalnya mau ditelusuri ya, apakah terdapat selisih gitu ya antara ending investment in S di tahun 2023 dengan nilai investment in S di seluruh jurnal eliminasinya. Ini ada beda teman-teman, dimana selisihnya sebesar 39.000 ya. Jadi kalau misalnya mau ditotalin nih 7.050.000 ditambah 1.500 dikurang sama 150.000. Nah, maka nilainya akan menjadi 8.418.000. Sedangkan kalau misalnya kita mengikuti nilai ending investment in S di akhir tahun 2003, ini akan senilai 8.458.000 seperti itu. Nah, lagi-lagi selisih ini bisa timbul karena apa? Karena adanya adjustment dari AC terhadap under value ataupun over value dari aset seperti itu. Ya. Oke. Itu untuk penjelasan jurnalnya ya. Permintaan yang pertama sudah selesai. Cukup memakan waktu ya teman-teman. Videonya sampai 1 jam 40 menit. Oke. Ada hal terakhir yang harus kita perhitungkan, yaitu adalah non-controlling interest beserta dengan controlling interest ya. Untuk tahun yang 2023 saja. Nah, yang pertama coba kita cari tahu dulu ya berapa non-controlling interest di tahun 2023. Yaitu kita bisa mulai dari si SICO ya, si subsidiary-nya. Untuk menghitung NCI, teman-teman mulai dari pihak subsidiary, si SICO income tahun 2023 kita exclude dengan dividen. Ini nilainya berapa teman-teman? Income dari subsidiary tahun 2023 ada 2 juta US dollar. Lalu berikutnya kita akan adjust teman-teman ya. Adjust dengan apa? Dengan beban depresiasi yang tadi under value dan over value dua jurnal ini teman-teman ya. Under value of vehicle dan over value of building. Nah, teman-teman perlu adjust dengan yang itu. Saya tulis dulu ya, depreciation expense vehicle dan depreciation expense building. Nah, untuk angkanya coba kita lihat nih. Tadi kan vehicle kita nambahin ya beban depresiasinya untuk tahun 2003. Berarti karena beban kita naik, maka otomatis income-nya menjadi turun teman-teman. Maka kita wajib beri tanda negatif sebesar 25.000. Ini nggak perlu dikali dengan proporsi karena kita lagi menghitung secara total teman-teman ya. Secara keseluruhan tuh 25.000 loh adjustment atas net income-nya kayak gitu. Lalu berikutnya untuk yang penyesuaian building. Nah, kalau untuk yang building, tadi kan kita menurunkan beban depresiasinya. Nih, untuk yang tahun 2023. Maka sekarang teman-teman wajib menambahkan si income-nya. Karena kalau expense-nya turun, maka income-nya bakal naik. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa totalin. Ketemu totalnya 24.000 ya, adjustment atas income si subsidiary. Kita bisa cari adjusted income-nya berapa. Nah, dari adjusted income ini milik si parent, berarti udah nggak lagi 2 juta teman-teman, tapi menjadi 2.024.000.
Oke, dari income ini sekarang kita bisa distribusikan kepada parents berapa persen dan juga kepada NCI-nya berapa persen. Gitu. Oke, berarti totalnya ini adjusted income kita kali dengan 75% dan untuk NCI kita kali dengan 25%. Nah, ini saya bisa beri sedikit warna ya teman-teman. Nah, angka inilah yang nanti akan kita bawa kepada controlling interest nih. Tapi kita bisa mulai terlebih dahulu dengan mencatat berapa net income yang dimiliki, yang diperoleh si PIPICO ya di tahun 2023. Lalu kita bisa bawa nih income from subsidiary. Dan kita akan ketemu controlling interest-nya. Nah, untuk net income dari PIPICO tahun 2003 sebesar 2.500.000. Sedangkan income from subsidiary adalah 1.500.000. Maka ketemu untuk controlling interest adalah 4.018.164. Nah, untuk pembahasannya baru sudah selesai semua teman-teman sampai di sini. Oke, mungkin sekian ya rekaman video untuk yang section 4 hari ini. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham, bisa ditambah ya dengan menonton video yang bagian ke-1-nya supaya bisa menambah konsep teman-teman semua dalam menghitung dan juga menjurnal seperti itu. Oke, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan aja langsung di Meet Naus boleh ataupun di Line juga boleh teman-teman ya. Oke, sekian untuk video section 4 hari ini. Thank you buat yang sudah memperhatikan. Kita ketemu lagi di minggu berikutnya. Oke, see you.